Bab 201, Nama, Penguasa Dunia. Aku menjadi penguasa gurun sejak awal. Penulis, Ikan Mas Meniup Gelembung. Plus mematikan mengatur ulang. Penerjemah, Terjemahan Perahu Naga. Editor, Terjemahan Perahu Naga. Karu kagum dan memuji lagi. Setelah waktu yang lama, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu. Tuanku, bagaimana kita harus memberi makan pohon kuno ini? Orang sebesar itu jelas tidak bisa hanya minum air untuk menyerap nutrisi bumi. Tetapi jika pihak lain menginginkan makanan. Tanda seru. Ketika dia memikirkan hal ini, kegembiraan di hatinya tiba-tiba berubah menjadi kepahitan. Berapa banyak makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan pohon raksasa ini? Richard tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang daging dan darah yang dibutuhkan pohon kuno ini. Aku akan mengurusnya. Saat dia berbicara, dia menatap Treebeard yang berdiri di tanah. Sekarang, dia harus berpikir tentang di mana harus meletakkan pohon raksasa ini. Dia berpikir sejenak, lalu melayang dan mengamati sekeliling wilayah itu. Daerah perkotaan dan pertanian saat ini adalah dua tempat yang paling penting di wilayah itu. Namun, metode pohon raksasa berwajah manusia untuk mencabut akarnya memberinya lebih banyak keleluasaan untuk memilih. Pandangannya terfokus pada sisi barat wilayah itu. Arah ini sangat dekat dengan area pertanian. Jika musuh menyerbu, pohon kuno dewa dapat mendukung mereka dari kedua sisi kapan saja. Pohon ini dapat mengendalikan akar pohon dan melarikan diri. Jadi, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Kamu dapat berakar sementara di sini dan menjaga area ini. Kamu adalah bagian dari Twilight City. Penduduk di sekitarmu adalah orang-orang yang ingin kamu lindungi. Kamu sama sekali tidak dapat menyakiti mereka. Ada invasi musuh di wilayah atau area pertanian. Kamu akan membutuhkan dukungan segera. Ini Karu, petugas administrasi Twilight City. Ketika aku tidak berada di wilayah itu, dia membutuhkan bantuanmu di beberapa tempat. Bekerja samalah dengannya sebaik mungkin. Pohon kuno dewa segera mematuhi perintah dan mengendalikan akar pohon untuk menetap di depan setelah desakan. Setelah pohon kuno itu mengebor akar pohon ke dalam tanah, tingginya masih lebih dari 30 meter dan dapat terlihat jelas di wilayah itu. Penduduk merasa sangat aman ketika mereka melihat ini. Dengan pohon berwajah manusia yang kuat melindungi mereka, mereka takut akan serangan binatang buas. Bahkan jika naga raksasa itu datang, mereka tidak akan panik. Pada saat ini, mereka berharap bisa menyembah Richard. Dengan Tuhan yang memerintah mereka, itu benar-benar sempurna. Setelah Richard membereskan semuanya, dia melihat cabang-cabang pohon kuno dewa yang gundul dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana buah yang kau gunakan untuk memikat mangsamu di tepi danau. Treebeard berkata dengan suara teredam, Tuan, itulah buah yang aku padatkan dengan kekuatan jiwaku. Setelah memakannya, aku dapat sedikit meningkatkan potensiku. Buah itu memiliki daya tarik khusus bagi sebagian besar makhluk hidup. Tetapi kekuatan jiwaku sangat lemah saat ini. Aku membutuhkan cukup daging dan darah untuk mengisinya kembali sebelum aku dapat memadatkannya lagi. Mata Richard memancarkan cahaya. Dia tidak menyangka pohon kuno dewa memiliki karakteristik seperti itu. Sepertinya dia harus menghasilkan beberapa buah untuk mencicipinya di masa depan. Metode memancing pihak lain, ngomong-ngomong, sangat membantu jika dia memikirkannya dengan saksama. Jika dia mengoperasikannya dengan baik, dia akan menerima beberapa sumber daya jika dia bisa berbaring. Mesin pemancing otomatis. Gambaran pohon kuno dewa saat memancing muncul di benaknya lagi. Dia merasakan kemungkinan tak terbatas dalam hal ini. Namun, tidak akan mudah untuk meluncurkannya jika berada di dekat wilayah itu. Bagaimana jika musuh mendekat, tidak menyerang pohon kuno dewa, dan wilayah itu menariknya? Bukankah itu akan mengundang masalah? Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini jika dia ingin memancing. Harta karun yang telah diambil dari gudang harta karun Dewan Scarlet muncul di benak Richard, gerbang spasial. Gerbang itu dapat membuka dua gerbang spasial yang saling berhubungan dalam jarak 50 km. Ini jelas memiliki nilai strategis yang besar. Dan itu sangat cocok untuk pohon kuno dewa saat ini. Namun masalahnya adalah, gerbang spasial hanya dapat menampung angkutan kehidupan hingga 8 meter. Batang pohon kuno dewa itu berdiameter lebih dari 8 meter. Itu sama sekali tidak mungkin dicapai. Itu membuatnya merasa sedikit malu. Memancing, membiarkan mangsa datang kepadanya secara otomatis, tidak bisa disia-siakan. Namun,
Itu akan dengan mudah menyebabkan bahaya bagi area pertanian dan wilayah jika dilakukan di sekitarnya. Itu terlalu jauh, dan pohon kuno dewa tidak dapat melindungi wilayah itu. Ini tampaknya telah menjadi jalan buntu. Richard tiba-tiba merasa sedikit tidak berdaya. Dia mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu setelah dia memikirkannya. Dia hanya bisa menunggu sampai tidak ada solusi yang tepat di masa depan. Keamanan wilayah selalu menjadi prioritas. Dia tidak bisa menempatkan kampung halaman ini dalam situasi berbahaya demi memancing. Dia harus meletakkan kereta di depan kuda. Terutama sekarang, ketika para Wyvern masih mengancam wilayah itu bahkan lebih dari itu. Pada saat ini, Richard, yang berada dalam keadaan bahagia dan khawatir, tidak tahu bahwa ketika dia berpikir tentang bagaimana membuat pohon kuno dewa memainkan peran yang luas, sebuah karavan yang terdiri dari lebih dari 100 orang perlahan-lahan berjalan menuju Twilight City. Jonah Thorin yang berjenggot lebat dan bertubuh sangat kekar membuat orang bertanya-tanya apakah dia memiliki garis keturunan raksasa. Dia menatap tajam ke arah Onyx yang sedang hamil di sampingnya. Onyx, kau tahu bahwa aku setuju untuk membawa penduduk kota menyeberangi gurun kematian karena Adele. Jika kau tidak mengatakan bahwa pedagang kamar dagang bunga ekor Phoenix akan memiliki lebih banyak kesempatan bagi Adele untuk meningkatkan keterampilan menempanya, aku tidak akan mengambil risiko bersamamu. Sekarang, kau tahu bahwa putriku berada di wilayah seorang penguasa gurun kecil. Mengapa kau tidak membawanya kembali? Mengapa kau membiarkannya tinggal di wilayah itu? Semakin banyak Jonah Thorin berbicara, semakin marah dia. Jika sesuatu terjadi pada Adele, aku pasti akan melemparkanmu dan penguasa terkutuk itu ke dalam tungku dan melelehkan mereka menjadi ampas. Onyx menyentuh unta bungkuk yang berbaring di pasir untuk beristirahat. Kemudian, dia membuka tutup kantong air dan menyesapnya dengan nyaman. Setelah itu, dia menatap pria berjanggut yang marah itu tanpa daya. Jonah, kamu telah mengeluh kepadaku selama 25 hari dengan kata-kata yang sama bulan ini. Tidak bisakah kamu mengubah dialogmu seperti para aktor di teater kota Solan? Ketika Onyx melihat pria berjanggut itu akan kehilangan kesabarannya, dia menambahkan kalimat lain. Kita akan segera mencapai Twilight City. Bukankah Adele masih sangat aman? Mengapa kamu terburu-buru? Meskipun wilayah Twilight City tidak besar, itu dapat dianggap sebagai tempat yang aman. Dan sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa Adele bersedia tinggal di sana. Aku tidak bisa membawanya pergi dengan paksa. Onyx sakit kepala. Dia mengira para kurcaci adalah ras paling keras kepala di dunia, tetapi pria berjanggut ini bahkan lebih tidak masuk akal daripada para kurcaci. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahayanya gurun? Badai pasir dapat menenggelamkan kota besar, apalagi wilayah yang sederhana dan biasa-biasa saja seperti Twilight City. Namun, pada saat itu, Adele telah mengambil inisiatif untuk tetap tinggal. Dia ingin membawanya pergi, tetapi dia tidak setuju. Belum lagi Lord of Grace menyelamatkan hidupnya. Apa yang bisa dia katakan? Terlebih lagi, Twilight City juga memiliki harta yang tak tertandingi seperti Desert Crown Honey. Dia tidak mungkin membuat hubungan itu tegang. Jonah mendengus dingin. Tidak mungkin. Mengapa Adele setuju untuk bergabung dengan wilayah yang tidak mencolok? Tuan muda itu yang pasti memaksanya. Dan sangat mungkin tuan muda itu menggunakan berita tentang hilangnya aku untuk memaksa Adele. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia benar. Berita tentang tuan yang jahat dan tidak setia memikat seorang gadis di mana badai menerbangkan ayahnya. Dia bahkan tidak berani membayangkan adegan itu. Onyx menatap pria berjanggut itu dengan sakit kepala. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa tuan muda itu tidak memaksa Adele? Dia bahkan tidak tahu bagaimana orang bodoh ini bisa memiliki keterampilan menempa yang luar biasa. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan lemah, aku tidak tahu. Tidak peduli apa, Lord Richard menyelamatkan Adele dan aku. Setelah kamu memasuki Twilight City, jangan sakiti dia dan wilayahnya. Jonah dengan marah berkata, lebih baik kamu berdoa agar tuan sialan itu jujur seperti yang kamu katakan. Bahwa Adele bergabung dengan sukarela. Jika tidak, terlepas dari apakah dia menyelamatkanmu atau tidak, aku akan menggunakan paluku untuk menghancurkan kepalanya. Tidak, semua makhluk hidup di wilayah itu, aku akan menghancurkan kepala mereka menjadi berkeping-keping. Setelah dia mengatakan itu, dia menambahkan kalimat lain. Itu seperti menghancurkan telur. Dia adalah pahlawan level 10.
Menghancurkan wilayah yang lemah dengan kurang dari 100 prajurit jelas lebih mudah daripada meminum air. Lebih jauh, Onyx mengatakan bahwa Lord bahkan belum level 5. Memikirkan hal ini membuatnya semakin marah. Dia adalah Jonah Thorin, pandai besi paling berbakat di keluarga Thorin. Seberapa mulia status putrinya, seorang penguasa yang lemah berani membuat putrinya tunduk padanya. Sialan, semakin dekat dia ke wilayah itu, semakin marah dia. Kota Solan memiliki persediaan yang melimpah. Jika penguasa terkutuk itu tidak menggunakan metode tercela untuk membatasi Adel, dia pasti sudah bisa menjadi pandai besi tingkat khusus sekarang. Dia hanya butuh 2 tahun, tidak, bahkan 1 tahun untuk maju. Mata Onyx berbinar ketika dia mendengar ini. Pandai besi tingkat senior dan master adalah garis pemisah. Pandai besi tingkat khusus berarti mereka dapat menempa peralatan strategis yang setidaknya bintang 3. Itu sangat berharga bagi kekuatan apapun. Dia telah melakukan perjalanan jauh untuk memikat orang ini ke kamar dagang bunga ekor Phoenix karena dia adalah pandai besi tingkat khusus yang setengah langkah lagi untuk menjadi master. Meskipun orang ini sedikit berpikiran sederhana, keterampilannya tinggi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan orang yang berakal pendek ini yang mengamuk. Jika Nona Adel bersedia kembali ke kamar dagang bunga ekor Phoenix bersama Anda, kami bersedia memberinya perawatan pandai besi tingkat khusus. Kemudian, dia menambahkan kalimat lain. Tetapi premisnya adalah Nona Adel harus menyetujuinya sendiri. Richard telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, dan kali ini, dia harus membuat kesepakatan dengan pihak lain. Dia tidak ingin membuat keretakan karena ini. Nilai madu mahkota gurun dapat dilihat dari fakta bahwa Presiden telah memintanya untuk pergi setelah dia mencicipinya. Tentu saja, dia juga curiga bahwa Presiden telah memintanya untuk datang karena dia suka memakannya, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Ekspresi Jonah melembut ketika dia mendengar ini. Dia sangat memahami perlakuan pandai besi tingkat khusus dari kamar dagang bunga ekor Phoenix. Kamar itu 10.000 kali lebih murah hati daripada kota tempat dia tinggal. Tentu saja, Adel akan setuju. Jika tidak, aku akan membawanya pergi dengan paksa. Aku akan melihat siapa yang berani menghentikanku. Masa depan apa yang bisa kumiliki di tempat sekecil ini? Dewa kasih karunia apa? Setelah badai pasir, itu hanya akan berubah menjadi reruntuhan. Ketika pria berjanggut itu mendengar ini, Onyx tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, apa yang dikatakan orang ini adalah kebenaran. Dia baru mengalami kekuatan badai pasir 2 bulan lalu. Wilayah ini memang terlalu terpencil. Pada saat yang sama, beberapa pikiran lain muncul di hatinya. Dia berpikir bahwa ketika dia bertemu Richard nanti, dia harus membujuknya untuk kembali ke kota Solan bersamanya. Bagaimana masa depan gurun seperti ini? Dia bahkan tidak tahu kapan badai pasir akan menenggelamkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ide ini layak dilakukan sambil menyentuh dagunya. Paling banter, dia bisa membayar sejumlah uang untuk membantu Richard membeli sebidang tanah untuknya guna membangun kembali wilayahnya. Itu akan menjadi aliran kekayaan yang tak ada habisnya dengan Desert Crown Honey. Mengapa dia harus menjaga wilayah yang rusak seperti ini? Onyx dalam suasana hati yang lebih baik. Dia melambaikan tangannya dan memberitahu karavan yang sudah beristirahat dengan baik untuk berangkat. Jonah Thorin menggerutu karena marah dan bergumam bahwa dia harus memberi pelajaran kepada tuan muda itu, dan mengikuti perintahnya. Karavan itu dengan cepat mendekati Twilight City penerjemah, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation. Karena Richard tidak dapat menemukan cara untuk memancing dengan pohon kuno milik dewa, hal ini tidak mengganggu Richard. Ia mengalihkan perhatiannya ke masalah lain. Ketika Richard memikirkan gerbang ruang angkasa, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia sudah memiliki banyak harta karun di tangannya. Namun, ia belum menggunakannya. Hal itu terutama berlaku untuk harta karun tingkat tinggi yang ia peroleh di ruang bawah tanah. Yang pertama adalah batu bidang. Presiden Jones memberinya hadiah misi ini. Tanda seru, itu adalah harta karun tingkat atas yang ia ambil dari pesawat yang runtuh. Nilainya tidak terukur, namun, karena terlalu mahal, ia masih tidak tahu cara menggunakannya dan apa yang harus dilakukan dengannya. Ia hanya bisa mengesampingkannya. Barang kedua, darah naga suci. Ferguson memberikan hadiah ini kepadanya setelah ia menyelesaikan misi peringkat A. Untuk dapat meningkatkan keterampilan ke tingkat ekstrim, ia harus mencapai level 15 sebelum dapat menggunakannya.
Itu juga tidak mungkin digunakan dalam waktu singkat. Barang ketiga adalah portal dimensi. Itu dapat menghubungkan dua ruang dalam jarak 50 km. Benda ini memiliki nilai strategis, tetapi tidak ada tempat untuk menggunakannya saat ini. Dia hanya bisa menyimpannya untuk masa depan. Barang keempat adalah sejumlah besar cetak biru di tangannya. Menara penyihir pasir kuning, taman sihir, dan air mancur ajaib. Bangunan luar biasa itu adalah altar pahlawan dan bengkel pembuatan mesin transportasi. Ada juga busur silang berburu naga dan anak panah busur silang berburu naga. Mereka tidak dapat menempa dua cetak biru bintang 4 ini karena sumber daya yang terbatas. Ketika Richard memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Harta karun tingkat atas tidak dapat digunakan, dan yang dapat digunakan kekurangan sumber daya, bukankah ini terlalu sulit? Selain ini, kristal naga kuno belum diberikan kepada naga kerangka. Untuk mendapatkan pahlawan naga peringkat A sangatlah penting. Tetapi ini membutuhkan berbagai daging dan darah serta waktu untuk menyelesaikannya. Harta karun yang sangat mewah itu tidak dapat digunakan untuk saat ini. Kita bisa menunggu masa depan. Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa menemukan kesempatan untuk menggunakan cetak biru bangunan dan kristal naga kuno. Richard perlahan-lahan memilah-milah pikirannya. Cetak biru bangunan membutuhkan sumber daya. Kita bisa fokus pada ini. Masalah naga darah kerangka menjadi pahlawan peringkat A juga akan menjadi agenda. Ketika pahlawan naga raksasa lahir, kita akan fokus untuk menemukan keberadaan naga terbang berkaki dua dan memecahkan bahaya tersembunyi yang besar ini. Naga terbang berkaki dua itu seperti seberkas cahaya di punggungnya. Itu juga melibatkan dunia bawah tanah, yang memiliki mithril, jadi dia lebih memperhatikannya. Sekarang pohon kuno dewa telah menjadi pasukannya, yang akan sangat mengurangi tekanan pada pertahanan Twilight City. Jadi, tujuan pertama adalah mendapatkan berbagai daging dan darah untuk memberi makan pohon kuno jahat dewa. Jika ada cukup waktu, aku akan mendapatkan sejumlah sumber daya lagi untuk membangun gedung khusus yang dapat membangkitkan para pahlawan, altar pahlawan. Pada saat yang sama, aku akan menempa busur silang pemburu naga yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kota. Selama kekuatan pertahanan wilayah meningkat, dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun, dia harus memakan makanannya satu gigitan pada satu waktu. Dan dia harus melakukan semuanya satu hal pada satu waktu. Saat ini, kuncinya adalah membudidayakan tawon beracun. 2 jam kemudian, pasukan itu kembali ke kondisi puncak mereka, dan Richard kembali memerintahkan ketiga pahlawan untuk memimpin pasukan keluar untuk berburu. Bawa kembali bangkai mangsa yang telah mereka peroleh. Prioritaskan pohon kuno dewa untuk menetaskan tawon beracun. Pohon kuno dewa tidak membutuhkan dukungannya. Selama ada cukup banyak tawon beracun, ia bisa memberi makan dirinya sendiri. Tujuan dari tawon beracun adalah untuk membantu perburuan pohon kuno dewa. Pasukan itu berburu selama 2 hari berturut-turut. Pada tanggal 6 Juli setelah memberi makan beberapa mayat, cabang-cabang kosong pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu menghasilkan puluhan buah. Ratusan tawon beracun berdengung di sekitar mahkota pohon. Meskipun masih cukup jauh dari kumpulan tawon hitam, ia telah mendapatkan kembali kemampuan untuk berkembang. Richard berdiri di tepi wilayah dan menyaksikan pemandangan ini dengan rasa puas. Orang lain menanam pohon hias, tetapi ia bisa menanamnya untuk membunuh. Dan tawon yang dulunya berburu madu gurun kini telah menjadi kekuatan tempur untuk melindungi Twilight City. Roda keberuntungan telah berputar. Pada saat ini, debu beterbangan ke langit dari cakrawala yang jauh. Gray memimpin pasukan dan kembali dengan berbagai mangsa. Setelah Gray memberi makan mangsanya ke pohon kuno milik dewa, pohon itu maju untuk melapor. Tuhan, kami menemukan sebuah kuil di semak-semak. Sebuah kuil. Richard terkejut. Apakah ada pohon besar di sebelah kuil itu? Ya, Richard tersenyum. Bukankah ini sebuah kebetulan? Kuil kegelapan pada akhirnya ditakdirkan untuknya. Kuil ini adalah targetku sebelum kau lahir. Kuil kegelapan adalah peta tingkat tinggi pertama yang ditemukannya. Atau lebih tepatnya, para kurcaci gurun yang melakukannya. Saat itu, dia hanya memegang mumi yang diperban di tangannya. Dia bahkan belum membeli sarang tentara Firaun terkutuk, apalagi menjadi pahlawan. Saat itu, dia bertemu dengan para kurcaci gurun saat dia keluar untuk memindai peta. Mereka yang saat ini membesarkan kelinci naga api. Membawanya ke kuil itu. Karena para penjaga kuil itu kuat,
dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menaklukkan peta ini. Namun, kota Twilight saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Karena Gray telah menjelajahinya di sana, tidak perlu untuk mempertahankannya. Nasib tidak dapat dihentikan bahkan jika itu sudah ditakdirkan. Kumpulkan pasukan dan ikuti aku untuk menyerang kuil kegelapan. Ya, Tuan. Gray segera mengeluarkan kristal dari tangannya dan mulai menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan Gunther dan Komandan Lizardman Baal. Harta karun bintang 3, kristal bisikan. Dalam jarak 50 km, kristal bisikan dapat digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan harta karun strategis ini, efisiensi komunikasi pasukan telah meningkat secara signifikan. Setelah Gray menyingkirkan kristal bisikan itu, Richard tampak memikirkan sesuatu dan mengatakannya dengan nada tulus. Apakah kau menemukan jejak Wyvern dan dunia bawah? Ketika pasukan keluar beberapa hari terakhir ini, itu bukan hanya untuk berburu. Menemukan pintu masuk Wyvern dan dunia bawah tanah adalah misi penting. Kami telah menyelidiki area tempat Wyvern muncul terakhir kali, tetapi kami belum menemukan apapun. Bagaimana dengan Sina? Kami juga tidak menemukan jejak Lady Sina. Richard sedikit mengernyit. Tanda seru. Setelah Wyvern menyerang Twilight City, mereka menghilang tanpa jejak. Bahkan Sina, yang pergi mencari Wyvern, telah menghilang. Itu memberinya firasat buruk. Tetapi ketika harus menemukan orang, tidak ada cara yang lebih baik selain menambah jumlah orang. 1 jam kemudian, semua pasukan yang telah menyebar kembali. Richard mengesampingkan masalah Wyvern dan Sina untuk sementara waktu dan fokus pada kuil kegelapan. Dia sangat penasaran, harta karun apa yang tersembunyi di kuil kegelapan. Seharusnya ada beberapa artefak ilahi di kuil, kan? 1. Setelah Richard mengumpulkan pasukan, dia merasa seperti telah membunuh bos desa pemula, yang pernah membuatnya sakit kepala. Pohon kuno dewa sekarang ada di sakunya, dan hanya kuil kegelapan yang tersisa. Serangan ini tidak hanya dapat membawa angkatan udara. Setelah Richard memikirkannya, dia mulai mengirim perintah kepada pasukan. Pasukan tingkat langka, Bandaget Mumi 51, Poison Scorpion Warrior 58, Giant Axe Death Knight 42, Sand Condensation Archer 100, Crazy Sand Mage 75. Pasukan tingkat langka, Dark Gargoyle 120, Axe of the Dead 40. 2. Pasukan tingkat Glorious, Heavy Sword Warrior 30. Pasukan tingkat mahkota, Skeleton Blood Dragon 1, Skeleton Demon 5. Bawa semua pasukan di atas. Guardian Mumi, Curse Pharaoh, dan 100 Axe of the Dead tingkat elit menjaga wilayah tersebut. Dengan pohon kuno dewa, keamanan wilayah tersebut pada dasarnya telah berkurang. Setelah pasukannya siap, Richard menatap Karu yang datang dengan tergesa-gesa. Karu, kirim beberapa orang lagi untuk mencari Sina. Karena dia berjanji akan kembali secepatnya, tidak ada yang melihatnya selama beberapa hari. Mungkin dia dalam masalah. Sangatlah melelahkan untuk mencari seseorang yang keberadaannya tidak diketahui di padang pasir yang luas ini. Bisa dikatakan itu hanya masalah keberuntungan. Baik, Tuan. Setelah Richard memberikan beberapa instruksi lagi, dia tidak ragu lagi. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin pasukannya ke kuil kegelapan. Kali ini, dia telah mengumpulkan para elit terkuat di Twilight City. Dia akan meratakan peta itu dalam sekali jalan. Setelah dia meninggalkan wilayah itu, pasukan itu bergerak sangat lambat di atas pasir. Namun dia terbiasa terbang cepat, jadi dia tidak tahan. Dia hendak mengambil kartu prajurit Tibet untuk mengumpulkan sebagian pasukan, dan para gargoyle gelap menyeret sisanya. Richard menundukkan kepalanya untuk melihat. Prajurit pedang berat setinggi 5 meter di tanah. Dan matanya tiba-tiba menyala. Dia memikirkan bagaimana dia telah menyelam ke dasar danau untuk mengendalikan platform pasir agar terhindar dari deteksi para prajurit Templar. Dia segera membuat pasukan itu berdiri di dekatnya. Pasir kuning di tubuhnya melonjak dengan cahaya. Dalam sekejap, pasir di tanah mengembun menjadi perahu gurun yang aneh. Bagian depan berbentuk seperti perahu, sedangkan bagian belakang adalah platform pasir terbuka. Energi sihir maksimum Richard dinaikkan menjadi 4.000 poin setelah mandi dengan darah naga. Saat dia berdiri di atas pasir, energi sihirnya pulih hingga 60 poin per detik. Itu sudah merupakan rentang yang sangat luar biasa. Menggunakan energi Beyond Areng, Yellow Sand Control, untuk mengendalikan tingkat pemulihan energi sihir, ia mulai memanipulasi perahu gurun dan bergerak maju. Gemerisik,
Perahu gurun, yang telah menarik ratusan pasukan, mulai bergerak di atas pasir. Richard berdiri di depan, seperti seorang kapten yang mengendalikan kemudi. Pasir kuning yang bersinar di tubuhnya adalah satu-satunya sumber energi. Awalnya, ia tidak cepat. Setelah ia terbiasa dengannya, ia mulai mengendalikan pasir yang tidak rata di depannya menjadi halus, sehingga memudahkan perahu gurun untuk bergerak maju. Ia bahkan membuat perahu gurun itu terbang melintasi beberapa lereng curam besar yang dengan paksa melintasinya. Pemandangan itu tampak sangat keren. Kecepatannya berangsur-angsur meningkat, dan pada akhirnya, ia akhirnya merasakan sensasi balapan. Mengendalikan pasir kuning adalah esensi utama dari penguasa pasir kuning tingkat agung ini. Sungguh menakjubkan, Richard, yang berselancar di gurun, hampir mabuk. Dengan perahu gurun buatan, pasukan itu bergerak sangat cepat. Perjalanan, yang seharusnya memakan waktu 3 hingga 4 jam, memakan waktu setengah jam. Ketika dia melihat semak-semak yang lebat dan lebar di depannya, dia melambaikan tangannya dan menyebabkan perahu gurun itu runtuh. Pasukan itu segera berubah ke mode pertempuran. Richard sangat puas dengan moda transportasi ini. Dia tidak hanya datang dengan lambaian tangannya, tetapi dia tidak perlu mempertimbangkan masalah besar parkir. Seiring bertambahnya pasukan, dia juga dapat memperluas jangkauan perahu gurun dan menarik lebih banyak orang. Satu-satunya hal yang membatasinya adalah konsumsi kekuatan sihir. Setelah 2 bulan, semak-semak itu tumbuh semakin lebat. Richard melambaikan tangannya dan membiarkan Gray memimpin 2 tim gargoyle gelap untuk mencari berita. Sesaat kemudian, Gray kembali untuk melapor. Kuil gelap tidak melakukan gerakan tambahan, tetapi penjaga kuil di luar sudah mencapai 2 skuadron. Richard tenggelam dalam pikirannya. Kota senja telah berkembang selama 2 bulan terakhir, dan kuil ini juga tidak berhenti tumbuh. Kekuatannya telah meningkat cukup banyak. Dia memutuskan untuk memeriksanya sendiri setelah berpikir sejenak. Dia melambaikan tangannya, memanggil naga darah kerangka, dan duduk di punggungnya. Mereka berangkat. 6 tim gargoyle gelap di belakang mereka mengikuti dan menjaga. Meskipun naga darah kerangka dengan lebar sayap 20 meter tidak sekuat naga templar, itu masih sangat memabukkan bagi seorang crown 1 bintang dan peringkat level 10. Naga darah kerangka dan sayap naga patah yang menutupi seluruh tubuhnya seperti batu rubi. Ini membuatnya tampak sangat keren. Penampilannya saja sudah cukup untuk dijadikan tunggangan, belum lagi hal-hal lainnya. Satu-satunya yang disayangkan adalah tidak ada gadis bangsawan di padang pasir itu. Tidak peduli seberapa tampannya dia, tidak ada yang bisa melihatnya. Richard tidak menyembunyikan sosoknya dan langsung mengarahkan naga darah kerangka itu ke tengah semak-semak. Pohon setinggi 20 meter itu muncul di garis pandangnya. Di bawah pohon itu, kuil dengan 9 pilar batu raksasa di depannya sangat menarik perhatian. Pola warna-warni dewa kuno diukir di setiap pilar batu. Aura yang dipancarkannya membuat hati orang-orang bergetar seolah-olah mereka mengikat beberapa setan yang kuat di dalamnya. Di balik pilar-pilar batu, pintu kuil yang terbuka memancarkan cahaya redup yang memberi orang perasaan yang sangat misterius. Di depan kuil, lebih dari 2 skuadron penjaga kuil mengelilingi perimeter. Para penjaga kuil ini tidak berbeda dari yang pertama kali dilihatnya. Baju zirah hitam dengan gambar singa berwajah manusia memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari yang berbintik-bintik melalui dedaunan. Di tangan mereka, mereka membawa senjata aneh dengan bilah melengkung di bagian depan dan gagang lurus. Mereka mengenakan topi runcing dengan 2 pita warna-warni di kepala mereka, yang membuat mereka tampak seperti penjaga Firaun dalam mitologi Mesir. Penjaga kuil Anham yang gelap, level 8, langka 3 bintang. Sebelumnya, dia menganggap mereka sebagai eksistensi kuat yang tidak bisa dia hentikan. Namun, sekarang, mereka tidak bisa lagi menghentikannya. Para penjaga kuil di tanah juga memperhatikan Richard di langit. Mereka semua mengangkat kepala dan menatapnya dengan mata marah. Naga darah kerangka itu meraung ketika pasukan merasakan kekejaman musuh. Kekuatan naga itu menerjang. Namun, tindakan ini tampaknya telah melanggar beberapa tabu. Aura seperti gelombang melonjak keluar dari kuil kegelapan. Seperti runtuhnya jurang tak berujung, teror yang tersembunyi dalam kegelapan dan kejahatan membuka matanya dari kabut. Pada saat ini, langit dan bumi tampak menjadi gelap. Hanya kegelapan dan kejahatan yang tersisa. Richard merasakan kekuatan yang tak terlukiskan dan terkejut.
Mungkinkah ada sesuatu yang mengerikan yang tersembunyi di kuil kegelapan? Dia merasakan penindasan yang ditimbulkan oleh kekuatan itu, seperti runtuhnya langit dan bumi yang bahkan lebih mengerikan. Richard melambaikan tangannya dengan keras dan memerintahkan pasukan untuk segera mundur. Kuil itu memberinya perasaan takut dan gentar. Musuh yang sangat melumpuhkan itu selalu tidak dikenal. Tidak seorang pun tahu monster seperti apa yang akan muncul jika mereka menyerbu turun. Tanda seru. Baru setelah mereka mundur ke semak-semak, Richard merasakan aura itu menghilang. Dia memanggil dua pahlawan peringkat A dan memberitahu mereka tentang situasi di dalam. Perban berwarna darah menutupi Gunther, yang berbicara lebih dulu segera setelah Richard selesai berbicara. Tuan, makhluk jahat di kuil itu mungkin sangat perkasa. Tetapi pasti ada batasnya. Jika tidak, ketika orang naga memprovokasi mereka, pihak lain akan menyerang. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Grace setuju dengan kata-kata ini. Ia melirik semak-semak yang tinggi, dan sebuah suara hampa terdengar. Tuan, mungkin kita tidak perlu menyerang secara langsung. Kita bisa menggunakan api untuk memaksa keluar kehidupan di kuil. Mata Richard berbinar. Ia menatap kedua mumi pahlawan itu dengan kagum. Panen semua jerami di luar, lalu biarkan para gargoyle gelap mengangkutnya ke kuil kegelapan dan menjatuhkannya. Lalu kita akan memaksanya keluar karena pihak lain tidak muncul. Hal yang tidak diketahui adalah ketakutan terbesar. Hanya dengan mengetahui musuh, mereka dapat membuat strategi. Di bawah kemauan Richard, pasukan itu bergerak cepat. Satu persatu, mereka berubah menjadi mesin pemotong rumput dan terus memanen semak-semak di depan mereka. Bahkan semak-semak hijau bercampur dengan berbagai cabang kering di daerah kering seperti gurun. Ratusan orang bergerak pada saat yang sama. Mereka membersihkan ruang yang luas di depan mereka dalam waktu kurang dari 1 jam. Rumput tinggi menumpuk di samping. Richard melambaikan tangannya, dan semua gargoyle gelap mengambil setumpuk besar jerami dan terbang. Ia terbang ke langit di atas kuil kegelapan di atas naga darah kerangka dan menatap penjaga kuil yang gelisah di bawah. Aura yang membuatnya gemetar ketakutan telah tertahan. Namun rasa bahaya di hatinya tidak berkurang. Swiss. Para gargoyle gelap melemparkan bertonton jerami. Penjaga kuil memegang senjata aneh dan langsung marah. Musuh menghujat dewa mereka. Tak termaafkan. Mereka berulang kali menebas jerami yang melayang saat mereka melambaikan senjata mereka. Pasukan tanpa pahlawan ini tidak memahami niat sebenarnya dari musuh. Setelah beberapa putaran, lapisan jerami tebal menutupi tanah. Bahkan bagian atas kuil pun tidak terkecuali. Pada saat ini, Richard juga percaya diri. Aura jahat yang kuat tadi sama seperti yang dikatakan Gunther. Aura itu memiliki keterbatasan yang sangat besar. Kalau tidak mungkin untuk menunjukkannya sekali, dan kemudian tidak akan ada gerakan. Tidak mungkin membiarkannya menyebarkan rumput di kuil. Setelah putaran terakhir melempar, Gray mendekati gargoyle gelap itu. Tuan, pasukan sudah siap. Richard menoleh dan melihat gargoyle gelap yang baru saja mengantarkan jerami. Itu penuh dengan pemanah kondensasi pasir dan prajurit mayat hidup dari kapak orang mati. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak peduli siapa mereka. Bakar mereka semua, serang. Saat dia memberi perintah, boom, api tiba-tiba menyala dari luar semak-semak. Pada saat yang sama, pemanah kondensasi pasir melepaskan tali busur yang ditarik hingga ekstrim. Hus. Anak panah itu menembus langit dengan suara yang keras. Penjaga kuil di bawah tanpa kemampuan anti udara menjadi sasaran hidup saat ini. Salah satu penjaga kuil mengayunkan senjatanya dan dengan kuat memblokir anak panah yang masuk. Namun, jumlah anak panah yang datang terlalu banyak. Begitu satu anak panah berhasil ditangkis, anak panah kedua dan ketiga kembali mengenainya. Serangan yang padat itu membuatnya melakukan kesalahan, dan hasilnya adalah kematian. Anak panah yang tajam menembus tenggorokannya, dan dampak yang kuat memaksanya untuk berbaring. Ada celah dalam formasi yang padat itu. Ketika pasukan itu menyerang, api juga datang pada saat yang sama. Di bawah pembakaran sejumlah besar rumput kering, api menggulung api setinggi 7 hingga 8 meter. Dua pemanah kondensasi pasir menunggangi setiap gargoyle, dan satu skuadron hanya membutuhkan 5 tim. 7 tim gargoyle gelap yang tersisa terus mengangkut rumput kering dari luar dan melemparkannya dari langit. Begitu api mulai menyala, bahkan akan membakar semak-semak mentah. Para penjaga kuil tidak mengerti serangan di kedua sisi sampai api menyala. Mereka segera maju untuk menyerang balik api.
Namun, para pemanah kondensasi pasir segera memburu mereka. Tanpa komando unit pahlawan, para penjaga ini mulai kehilangan fokus. Namun, saat api semakin membesar, ada kemungkinan hal itu akan mengancam keselamatan kuil. Para penjaga kuil tidak dapat menahannya lagi. Mereka meraung dan berlari ke api di depan mereka dan ingin menyerang api itu. Namun saat mereka mendekati area ini, wus, wus, suara yang memekakkan telinga terdengar dari udara. Puff, penjaga kuil di garis depan merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Ia menunduk dan melihat kapak perang memantulkan api di dadanya yang menembus baju besinya. Kemudian, kapak perang itu tiba-tiba retak dan hancur. Ia hanya merasakan bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya dalam sekejap. Dan kemudian ia kehilangan kesadaran. Para penjaga kuil yang memadamkan api segera pergi menemui dewa yang mereka percayai setelah 40 kapak perang itu hancur. Richard tidak bergerak. Ia memusatkan pandangannya pada kuil kegelapan. Setelah api menyala, rasa bahaya yang membuatnya merasa seolah-olah ada pisau di punggungnya menjadi semakin jelas. Setiap kali ia terbang jauh ke kuil kegelapan, ancamannya akan berlipat ganda. Ia hanya bisa menahan pikiran untuk bergerak sendiri dan tetap berada 200 meter jauhnya. Tatapan matanya dingin dan ganas. Karena ia tidak bisa bergerak, ia akan membiarkan pasukan itu mendorongnya menjauh. Sebagai penguasa kota Twilight, ia tidak sendirian. Pasukan itu maju dengan api. Para penjaga kuil tanpa kemampuan anti udara tidak dapat menahan tepi tajam kota Twilight. Mereka juga tidak dapat memadamkan api yang membesar. Dua skuadron penjaga kuil tingkat langka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berhadapan langsung dengan pasukan Twilight City. 3 atau 4 skuadron sudah memburu. Api masih mendekati kuil. Suhu tinggi membakar begitu banyak sehingga bahkan sinar cahaya pun terdistorsi. Jerami yang dilemparkan oleh gargoyle gelap telah menumpuk di depan 9 pilar batu besar kuil gelap. Tepat saat para penjaga kuil telah diburu sepenuhnya, sosok tinggi berjalan keluar dari kuil gelap. Sebuah tudung hitam menutupi seluruh tubuhnya. Sosok itu memegang gada dengan rune bengkok di tangannya. Namun, yang mengejutkan adalah kepala yang terungkap di luar tudung itu sangat ganas dan aneh. Itu adalah wajah dengan lusinan tentakel gurita panjang, dan sepasang mata gelap tampak sangat mengerikan di tentakel itu. Monster yang tiba-tiba muncul ini bukan dari ras manapun di era cemerlang yang dikenalnya. Makhluk aneh itu tampaknya telah merasakan sesuatu dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Richard. Tatapan mata mereka bertemu. Richard hanya merasakan hawa dingin mengalir dari punggungnya ke dalam pikirannya. Pada saat ini, seolah-olah dia berdiri di sebuah kuil kuno dan kosong di bawah tatapan makhluk-makhluk kuat dan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah suara kosong dan agung muncul di benaknya. Tunduk, berlututlah, iman abadi, Anham Agung. Satu-satunya dewa sejati di dunia sedang mengawasimu. Saat suara itu terdengar, kekuatan yang sombong melonjak keluar dari kedalaman darah Richard, dengan paksa menghilangkan rasa dingin. Ketika dia kembali sadar, keringat dingin sudah menutupi dahinya. Sial, monster ini terlalu jahat. Richard membuka panel atribut. Anham Believer, Servant of God, level 12. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Kekuatan dewa jahat menutupinya dan tidak dapat dideteksi. Pengikut dewa jahat, pelayan dewa. Apakah dewa jahat disembah di kuil gelap ini? Ketika pelayan dewa Anham melihat bahwa Richard telah sadar kembali, ekspresinya berubah. Sepasang mata gelap itu mengungkapkan cahaya jahat yang tak terkatakan. Kehidupan rendah yang tidak bisa menjadi orang percaya. Penghujat yang kotor dan bau. Pergiku akan memenjarakanmu selama 1.000.000 tahun. Bahasa aneh ini meresap ke dalam jiwa dan memiliki pengucapan terdistorsi yang menentang semua akal sehat kehidupan. Pada saat ini, jiwa pasukan mayat hidup di Twilight City tampaknya telah membeku. Api jiwa biru di kepala Briak seolah-olah dapat dipadamkan kapan saja. Penghujatan, itu adalah bahasa yang digunakan oleh dewa-dewa jahat untuk menghujat dewa cahaya. Hanya pengikut dewa-dewa jahat yang paling gila dan paling jahat yang akan menggunakannya. Bahasa itu sendiri adalah mantra serangan spiritual yang kuat. Namun begitu diucapkan, aura yang kuat menyapu seperti tekanan pasir kuning yang luas. Itu dengan paksa mengimbangi dampak yang ditimbulkannya. Halo pasir kuning, mata Richard sangat dingin. Dia hampir jatuh untuk itu. Bajingan ini ingin mengubahku menjadi penganut dewa jahat yang omong kosong.
Aku ingin melihat apakah dewa Anda dapat mengambilnya. Ratakan kuil ini. Aku ingin melemparkan dewa jahat ke dalam lubang kotoran Twilight City dan menekannya selama 10 juta tahun. Ketika pelayan Dewa Anham mendengar ini, amarah di matanya hampir membakar langit. Penghujat sialan, kresek. Pada saat ini, api yang melonjak ke depan kuil mengganggu perhatian pihak lain. Ketika makhluk hidup aneh itu melihat pemandangan ini dari sudut matanya, ia menggeram dan mengarahkan gada bengkok di tangannya ke tanah. Mendesis, 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 mendesis. Sebuah mantra yang tidak jelas bergema di langit dan bumi. Boom! Sebuah ledakan udara yang kuat naik dari tanah. Itu seperti ledakan nuklir, lebih kuat dari badai berkekuatan 18. Badai itu memadamkan api yang mengamuk pada saat ini. Bahkan akar rumput di tanah pun ikut tertiup angin. Dalam beberapa tarikan napas, tangan raksasa mendorong tanah secara horizontal. Semua jerami dan semak belukar pun terhempas rata. Tanah berubah menjadi hamparan pasir kuning yang luas dengan kuil sebagai pusatnya, dalam radius 1000 meter. Pasukan Twilight City pun terpencar saat ini. Formasi itu telah lama terpencar. Para gargoyle gelap di langit pun terpencar jauh. Ketika semua ini telah selesai, pelayan Dewa Anham menatap 9 pilar batu besar di depan kuil dan mengeluarkan raungan yang paling brutal. Bunuh mereka, kaca. Mereka bisa mendengar suara retakan yang tajam. 9 pilar batu di pintu itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Seolah-olah kulit telur telah menetas, 9 monster dengan aura yang menakutkan muncul. Mereka memiliki tentakel gurita yang menjijikkan di wajah mereka dan sepasang sayap daging yang patah di punggung mereka. Ukuran mereka lebih dari 2 meter. Mereka tampaknya adalah produk aneh dari beberapa bentuk kehidupan terlarang. Hus! Sepasang sayap itu terbentang, dan aura jahat dan gelap menyebar seperti gelombang pasang. Dengan munculnya monster-monster ini, tekanan yang mengerikan muncul lagi di kuil. Dunia meredup pada saat itu. Semua orang merasakan batu besar menekan hati mereka, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul. Cahaya gelap melonjak keluar dari kuil dan mengalir ke tubuh 9 monster itu. Pada saat yang sama, tubuh mereka mengembang setinggi 4 meter seperti balon. Kutil menutupi tubuh mereka yang hitam keabu-abuan, dan sayap mereka yang berdaging tampak semakin ganas. Orang bisa melihat setelah mengamati lebih dekat bahwa ada rantai ilusi di punggung 9 monster itu. Seperti tali pusar bayi yang terhubung ke kedalaman kuil. Monster berjubah misterius yang menciptakan semua gerakan ini meleleh seperti lumpur. Ia terbagi menjadi 9 bagian dan menyatu ke dalam tubuh 9 monster itu. Dalam beberapa tarikan napas, 9 monster itu tampaknya telah diberi kehidupan. Mereka membuka mata mereka dan bersinar dengan cahaya gelap. Semua ini terjadi terlalu cepat. Itu tidak memberi waktu bagi siapapun untuk bereaksi. Ketika Richard kembali sadar, monster-monster ini sudah terbentuk. Jantungnya berdegup kencang ketika merasakan tekanan mengerikan dari monster-monster itu. Dia membuka panel atributnya. Anham's Claw, Divine Guard, level 14. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kekuatan dewa jahat menyelimutinya dan tidak dapat dideteksi. 9 level 14. Divine Guard. Richard menarik napas dalam-dalam, dan matanya bersinar terang. Dia merasa seolah-olah telah menangkap ikan besar kali ini, pemanah kondensasi pasir, busur pengumpul daya muatan. Richard dapat merasakan bahwa keberadaan misterius di kuil kegelapan telah secara paksa meningkatkan kekuatan 9 pengawal Dewa Anham, melemahkan mereka dengan selisih yang besar. Namun, pihak lain dengan cepat pulih, dan dia tidak dapat berlarut-larut. Hus! Satu skuadron pemanah kondensasi pasir di langit mengumpulkan kekuatan mereka, dan anak panah menembus langit. Tanda seru, anak panah segera menyelimuti para pengawal Dewa Anham yang terdistorsi di bawah. Puci, anak panah menembus tubuh musuh dengan cara yang menindas. Namun yang mengejutkan adalah tubuh monster-monster ini seperti lumpur. Setelah anak panah menembus, mereka segera kembali normal. Mereka tidak terluka. Serangan mendadak ini membuat 9 pengawal Dewa Anham marah. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan cahaya tak berujung meledak ke mata gelap mereka.
Di belakang mereka, hanya sayap daging kerangka yang patah yang mengepak. Seolah-olah lapisan membran transparan menopangnya dengan aliran udara yang kencang saat ia naik ke udara. Jantung Richard berdebar kencang saat ia melihat pihak lain menerkam ke arah gargoyle gelap itu. Gargoyle gelap, segera mundur dan hindari konfrontasi dengan musuh. Para pemanah kondensasi pasir melepaskan anak panah saat mereka mundur. Seolah-olah sebuah video sedang berakselerasi, dan kecepatan serangan mereka melonjak. Mereka melepaskan 30 anak panah berturut-turut dalam waktu 10 detik. Namun, tidak peduli seberapa tajam anak panah itu, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada monster itu. Tubuh mereka tampaknya kebal terhadap kerusakan fisik. Mata Richard tajam saat ia melihat rantai seperti tali pusar di belakang penjagaan HAM memanjang dengan tinggi mereka. Anak panah para pemanah kondensasi pasir menembus bayangan tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan dengan cara konvensional. Indra tajamnya memberitahunya bahwa itu mungkin kelemahan fatalnya. Gunther, bola korupsi. Gunther, yang telah mempersiapkan ini sejak lama, menghancurkan bola darah yang memiliki kekuatan korosif yang kuat. Boom! Bola korupsi meledak di udara. Bola itu menutupi area seluas puluhan meter di depannya. Ketika kekuatan sihir korosif yang kuat menyentuh tubuh penjagaan HAM, bola itu mengeluarkan suara mendesis. Tubuhnya yang seperti lumpur menelan kekuatan sihir musuh dalam sekejap mata. Dan rantai ilusi yang terhubung ke kuil di belakang mereka masih tidak terpengaruh sedikitpun. Baik metode fisik maupun sihir tidak dapat merusaknya. Tampaknya itu hanya bayangan sederhana. Tepat saat ekspresi Richard menjadi semakin serius, 9 penjagaan HAM tiba-tiba membeku dan menghentikan langkah mereka. Tubuh mereka seperti karet gelang yang telah mencapai batasnya, dan pegas menarik mereka kembali. Matanya memancarkan cahaya. Rantai ilusi lawan memiliki batas. Dia dengan cepat memastikan bahwa diameternya sekitar 150 meter di sekitar kuil. Pemanah kondensasi pasir menyerang dari jarak 100 meter dari kuil. Rantai hantu di belakang monster-monster itu memiliki batas jarak. Setelah mereka menarik 9 penjaga ilahi kembali, mereka segera jatuh ke tanah. Para prajurit di tanah tidak bereaksi secepat gargoyle gelap. Pasukan di bawah berada di bawah tekanan yang sangat besar saat ini. Aura jahat dari tubuh musuh menyerang langsung ke jiwa. Bahkan jika mayat hidup itu tidak mengenal rasa takut, api jiwa masih tidak stabil di bawah tekanan yang kuat itu. Siu, 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 anak panah masih dengan gila menekan para penjaga ilahi. Namun, para penjaga ilahi Anham yang unik ini tidak menghindar sama sekali. Kelima jari mereka bagaikan pisau jagal yang diarahkan ke mumi yang diperban di depan mereka. Mumi yang diperban itu mengeluarkan raungan rendah dan mengayunkan cakarnya yang diperkuat saat menyerang ke depan. Mereka tidak tahu apa itu rasa takut. Richard mengaktifkan transformasi pasir kali ini. Krak, petik 1. Lengan para penjaga Ankam menyebabkan tubuh mumi yang diperban di depan mereka meledak. Namun, mumi yang diperban itu kembali normal dalam sekejap mata. Cakarnya yang tajam menusuk perut para penjaga, tetapi seperti telah menancap di lumpur. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Mata gelap penjaga Dewa Ankam tidak memiliki sedikit pun fluktuasi emosi. Cahaya dingin muncul dari tubuhnya saat melambaikan tangannya lagi. Desis, jari di depannya, lebih tajam dari belati, menembus kepala mumi yang diperban. Energi dingin menelan tubuh yang telah berubah menjadi pasir. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan penjaga dewa memadamkan jiwa apinya. Pengawal dewa itu dengan paksa membunuh mumi yang diperban setelah transformasi pasirnya. Dan ini hanya sebagian dari medan perang. 9 pengawal dewa Anham bagaikan gunung tebal yang dengan paksa menghalangi pasukan kota Twilight. Pengawal dewa level 14, dengan dukungan kekuatan dewa, dapat meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Richard melihat kembali pasukan level langka yang baru saja direkrut beberapa hari yang lalu dan belum mengalami pertempuran hebat penyihir pasir gila. Dia memilih pasukan ini karena keterampilan kelompok yang sangat luar biasa. Semua penyihir pasir gila bisa merapal mantra bersama-sama. Penyihir pasir gila, penjara. Saat Richard memberi perintah, 75 penyihir mumi yang mengenakan jubah kuning di belakang tiba-tiba mengangkat tongkat tulang putih di tangan mereka. Dalam sekejap, pasir di tanah melonjak. Mereka membentuk penjara besar yang secara paksa mengurung 9 penjaga di dalamnya. Penjara pasir kuning membentuk penjara yang menjebak musuh. Itu menghabiskan mana untuk mempertahankannya.
Selain itu, ini adalah mantra Area of Effect. Selama ada penyihir pasir gila dengan mana, keterampilan ini akan bisa bertahan lama. Semakin banyak penyihir pasir gila, semakin kuat keterampilan ini. Mereka menutup pintu dan memukuli anjing itu. Para penjaga Dewa Ankam menyerang dengan gila, tetapi penjara pasir kuning itu seperti gunung yang tak tergoyahkan. Tebasan Tomahawk. Tomahawk di tangan tentara mayat hidup jatuh. 40 kapak perang melesat. Kapak perang itu langsung menghantam tubuh lawan, dan kemudian dengan bunyi retakan, pecahan-pecahan itu meledak di tubuh pengawal Dewa Anham. Pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Itu menyebabkan berbagai lubang muncul di tubuhnya. Boom! Api meletus 2 kali dan langsung menyelimutinya. Tanda seru. Sementara Richard memanfaatkan ketidakmampuan lawan untuk melawan, tatapannya menjadi semakin dingin dan ganas. Naga darah kerangka, serangan iblis kerangka. Dalam sekejap, ruang di depan penjara pasir kuning langsung hancur, dan tubuh iblis kerangka yang pucat dan tinggi itu muncul. 3 cakar tajam seperti belati melambai. Itu dengan paksa menghancurkan perisai dan iblis itu. Puci, itu langsung menembus perut lawan. Ketika iblis kerangka itu menarik tangannya, celah yang sangat besar muncul. Tenggorokan pengawal Dewa Anham mengeluarkan raungan histeris, tetapi masih tidak bisa keluar dari penjara pasir kuning. Hus. Naga darah kerangka itu mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah saat ini. Energi berwarna darah menyebar dari tenggorokannya. Ia menyemburkan napas naga. Energi berwarna darah yang panjang menyelimuti 9 penjaga dewa di dalamnya. Napas berdarah peringkat A memuntahkan napas naga berwarna darah dengan sifat korosif yang kuat. Mampu menyebabkan kerusakan sihir besar-besaran dan kerusakan korosif. Sizzle, mereka bisa mendengar suara asam sulfat kental menetes ke tanah. Para penjaga Dewa Ankam mengeluarkan asap tebal. Rangkaian serangan intensif menyebabkan bekas luka berlebihan muncul di tubuh monster yang dipenjara. Namun, Richard tidak terlalu senang. Sebaliknya, wajahnya serius. Dia bisa merasakan bahwa nyala api kehidupan di tubuh lawan tidak melemah. Sebaliknya, itu tumbuh semakin ganas. Monster-monster ini praktis tidak bisa dihancurkan. Kerusakan fisik dan sihir dan karakteristik penghancuran jiwa dari kapak orang mati semuanya tidak efektif. Setelah beberapa putaran serangan, retakan besar tiba-tiba muncul di penjara yang memenjarakan para penjaga Dewa Anham. Lawan berjuang dengan gila-gilaan dan dengan paksa menghabiskan kekuatan sihir penyihir pasir gila itu. Kaca, pasir kuning berhamburan ke seluruh langit. Mereka terbebas. Tubuh monster-monster ini, yang seperti lumpur, kembali normal dalam beberapa tarikan napas. Di bawah transmisi energi yang terus-menerus dari rantai ilusi seperti tali pusar di belakang mereka, mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Para pemanah kondensasi pasir dan prajurit mayat hidup terus menyerang, tetapi mereka tidak dapat menghentikan monster-monster yang telah menjadi gila ini. Seekor iblis kerangka menggunakan gerakan ruang untuk pergi setelah menyerang. Namun di detik berikutnya, penjaga Dewa Anham tiba-tiba bergegas dan meninju keluar. Bang! Ruang itu meledak. Itu menghancurkan tubuh iblis kerangka yang baru saja memasuki ruang itu. Itu dipaksa keluar. Tidak dapat melawan secara langsung, iblis kerangka itu segera menyeret tubuhnya yang hancur keluar dari ruang itu lagi. Kali ini, monster-monster itu tidak menemukan jejak mereka. Pada saat iblis kerangka itu muncul lagi, tubuhnya yang hancur telah pulih, tetapi serangan itu melemahkan kekuatan jiwanya. Abu-abu, kata kutukan. Cahaya biru samar menyala. Penjaga Dewa Anham, yang baru saja pulih, segera merasakan dampak yang kuat dalam pikirannya, dan pikirannya langsung menjadi kacau. Pahlawan tipe pendukung ini tidak memiliki keterampilan ofensif apapun, tetapi keterampilan crowd control-nya yang kuat menciptakan beberapa peluang bagi pasukan itu. Kerusakan yang baik sulit didapat, dan dukungan kelas atas bahkan lebih berharga. Pasukan itu memanfaatkan kesempatan ini untuk meletus sekali lagi. Dalam 10 detik, pemanah kondensasi pasir, prajurit mayat hidup dari kapak orang mati, naga darah kerangka, semua pasukan penyerang saling membombardir beberapa putaran berturut-turut. Mereka hampir meledakkan penjaga Dewa Anham menjadi tumpukan lumpur. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Ketika penjara menghilang, tubuh lawan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Alis Richard berkerut erat, tatapannya menjadi semakin serius. Dengan sebuah pikiran, prajurit pedang berat,
yang diam di belakang, mengambil barisan depan. Sebanyak 3 tim pasukan tingkat mulia menyerang langsung ke penjaga Dewa Anham. Boneka sihir setinggi 5 meter ini telah dicap dengan jejak jiwanya. Pada saat ini, dia dapat mengendalikan boneka-boneka ini seolah-olah dia mengarahkan lengannya. Boneka itu memegang 2 pisau besar yang setebal pintu dan langsung menebas monster-monster ini. Para pengawal Dewa Anham tidak peduli siapa musuh mereka. Mereka hanya ingin menghancurkan para penghujat ini. Kedua belah pihak saling berhadapan. Meskipun ada banyak prajurit pedang berat, kekuatan level 9 mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan level 14 musuh. Para pengawal dewa langsung menekan para prajurit pedang berat itu. Baju zirah luar yang terbuat dari bahan khusus mulai meledak. Tubuh lawan yang membusuk lebih kebal terhadap kerusakan fisik daripada pasir. Setelah Richard memanipulasi para prajurit pedang berat untuk terlibat dengan para pengawal Dewa Anham, pikirannya bergerak. Gesper terentang dari pergelangan tangannya yang memegang gagang dengan kuat. Tubuh prajurit pedang berat itu berputar seperti gasing yang luar biasa. Badai spiral, keterampilan ini pernah membunuh mumi yang telah mengaktifkan transformasi pasir di reruntuhan. Itu menghancurkan segalanya. Para pengawal Dewa Anham tidak pernah mengira akan ada tempat seperti itu, karena tornado menyedot 5 dari mereka. Kelebihan beban, kecepatan tornado langsung meningkat menjadi 15 putaran per detik. 3 regu prajurit pedang berat mengepung para pengawal Dewa Anham dan menyerang puluhan kali per detik. Para monster ingin menyerang sambil melambaikan cakar mereka, tetapi seolah-olah mereka telah ditempatkan ke dalam penggiling daging yang diperkecil inci demi inci. Tubuh berlumpur itu telah berubah menjadi puing-puing. Namun, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Dalam tornado itu, tubuh pelindung Dewa Anham yang hancur tidak berceceran. Sebaliknya, tubuh itu menempel pada bilah pedang seperti permen karet. Setelah beberapa tarikan napas, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Desis, mereka bisa mendengar suara korosi. Pedang panjang yang lebih tebal dari pintu di tangan prajurit pedang berat itu telah menaburkan karat. Beberapa tubuh busuk yang menempel di tubuh prajurit pedang berat itu bahkan telah menggerogoti daerah sekitarnya dan meninggalkan berbagai lubang. Tidak lama kemudian, tubuh prajurit pedang berat, yang seharusnya menggerogoti bagian-bagian vital, tiba-tiba miring dan langsung jatuh ke tanah. Tanda seru, kaca, pedang pertempuran itu menebas tanah dan memercikkan bertonton butiran pasir. Ini secara langsung menghancurkan 7 atau 8 prajurit pedang berat. Ini bisa saja menghancurkan 3 regu prajurit pedang berat jika bukan karena penemuan Richard yang tepat waktu. Setelah dia memanipulasi prajurit pedang berat untuk mundur, tubuh-tubuh yang hancur itu seperti magnet yang diserap ke dalam tubuh para penjaga Dewa Anham. Sementara Richard melihat pemandangan ini, dia merasa sangat terganggu. 9 penjaga dewa ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia duga. Dia tidak bisa terus membuang-buang waktu dengan monster-monster ini. Lawan mendapat dukungan dari kekuatan jahat dewa, yang lebih kokoh dari pohon kuno dewa. Selain itu, pihak lain dapat bertarung melawan udara, jadi hampir mustahil untuk melelahkan mereka sampai mati. Richard melihat rantai imajiner di belakang pihak lain dan melihat kuil kegelapan. Untuk menangkap pencuri, seseorang harus mendapatkan pemimpinnya terlebih dahulu. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu setelah aku menghancurkan sarangmu. Richard juga kejam. Baal, pimpin para ksatria kematian kapak raksasa untuk menyerang. Mumi yang diperban, prajurit kalajengking, berkoordinasilah dengan Grey untuk mengikat musuh. Gunther, ambil iblis kerangka, naga darah kerangka, prajurit mayat hidup, dan gargoyle gelap yang tidak menunggangi pemanah kondensasi pasir untuk menghancurkan kuil di belakang. Dia memberi perintah. Pahlawan ksatria kematian kapak peringkat Debal Sharpclaw, yang telah bersiap untuk waktu yang lama, segera menyerang ke depan dengan kapak raksasa para ksatria kematian. Ksatria kematian berkapak raksasa itu memiliki karakteristik yang cukup kuat, semakin jauh jarak serangan, semakin dahsyat kekuatan tumbukan yang mereka bawa. 9 pengawal Dewa Anham menatap kavaleri yang ganas itu dan tanpa sadar ingin terbang dan menghindar. Namun, sebelum mereka dapat mengendalikannya dengan suara mereka, boom, kekuatan yang memengaruhi jiwa mereka, menyerang lagi, dan tubuh mereka menegang hebat. Kata-kata kutukan itu tidak pernah absen. Perkemahan berkuda. Baal memimpin puluhan mayat hidup dengan kapak perang raksasa saat mereka melesat lewat seperti angin kencang.
Kapak perang raksasa itu menebas tubuh monster-monster itu, yang menyebabkan tubuh lumpur mereka meledak. Kuda perang itu menyerang ke depan. Meskipun para penjaga Dewa Anham tingginya 4 meter, dampak dari kekuatan ini tetap membuat mereka terdorong mundur. Kuda-kuda mayat hidup menginjak-injak mereka. Gunther memanfaatkan kesempatan itu dan segera menyerbu ke kuil kegelapan bersama iblis kerangka, kapak kematian, dan prajurit pedang berat. Richard menatap pemandangan ini, siap mengeluarkan perintah baru. Aura yang sangat melumpuhkan di kuil kegelapan masih mengejutkan Richard. Keberadaan yang tidak dikenal itu seperti seorang pemburu yang bersembunyi di kegelapan, siap melancarkan serangan yang mengejutkan kapan saja. Dia hanya bisa mempertahankan kesabarannya dan menahan keinginannya untuk menyerang. Terlebih lagi, pasukan di tangannya bukanlah kelinci putih kecil yang tidak berbahaya. Ini adalah pasukan yang bisa menembus mata. Namun, saat pasukan itu langsung berkumpul, Richard sepertinya memikirkan sesuatu. Saat dia mengendalikan pasir, dia tiba-tiba mendekat dalam jarak 100 meter dari kuil kegelapan. Tepat saat aura mengancam setajam bagian belakang bilah pedang melonjak lebih dari 10 kali, cahaya kuning seperti pasir di tubuhnya melonjak. Pasir kuning di tanah berkumpul langsung ke pasukan di bawah. Sebuah baju besi pasir kuning yang kokoh terbentuk di tubuh pasukan dalam beberapa kedipan mata. Kondensasi pasir menjadi baju besi di atas peringkat A, memadatkan pasir kuning menjadi baju besi pertempuran dapat diterapkan pada diri sendiri atau pasukan dalam radius 100 meter. Durasi, 10 menit. Konsumsi minimum 100 poin energi sihir. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, semakin kokoh baju besi pertempuran yang dipadatkan. Baju besi pasir kuning pada pasukan menjadi semakin tebal dan berat. Tetapi pada saat yang sama, karena mana, itu hampir seringan tidak ada apa-apa. Itu sama sekali tidak membebani pasukan. Bahkan gargoyle gelap yang kebal terhadap sihir gelap dan tidak memengaruhi buff memiliki baju besi yang melayang di tubuhnya. Ini adalah armor yang telah dipadatkan pada musuh. Itu bukan sihir buff atau langsung dilemparkan pada musuh. Itu setara dengan memberi musuh lapisan armor tambahan. Namun, pasir memadatkan lapisan armor ini. Setelah semua ini selesai, ia segera mundur untuk menghindari ancaman kematian yang melumpuhkan. Ketika Richard berada 200 meter jauhnya, keringat dingin seukuran kacang sudah muncul di dahinya. Saat dia mendekat, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki mulut binatang buas jurang raksasa. Setiap sel memperingatkannya. Pada saat ini, Gray masih secara paksa mengendalikan 9 penjaga Dewa Anham. Gray juga memasuki kuil kegelapan dengan pasukannya pada saat ini. Richard menenangkan diri dan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan prajurit pedang berat itu agar melangkah masuk ke kuil. Detik berikutnya, hawa dingin dan aura jahat yang tak terlukiskan menyerangnya. Meskipun dia tidak datang sendiri, hawa dingin yang tak terlukiskan muncul di tulang punggungnya. Melalui garis pandang prajurit pedang berat itu, pemandangan yang mengerikan muncul dalam persepsinya. Kuil ini dari luar tampaknya tidak menempati area yang luas. Namun, setelah dia masuk, dia menemukan bahwa tingginya 30 meter dan aula itu lebarnya lebih dari 200 meter. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah memasuki mulut binatang buas raksasa. Bentuk kuil itu lonjong. Tentakel gurita yang tak terhitung jumlahnya dengan cairan lengket. Melambai-lambai. Tentakel panjang bahkan menyelimuti langit-langit. Dan gigi tajam memenuhi setiap tentakel. Ketakutan akan melahap siapapun yang menderita agorafobia pada pandangan pertama. Di ujung garis pandang, patung dewa jahat raksasa dengan kerangka bersayap daging di belakang berdiri di depan. Kakinya menyatu, dan tubuhnya meringkuk. Tentakel gurita di wajahnya sangat menarik perhatian. Patung dewa jahat raksasa itu memancarkan aura mengerikan dari dewa jahat dari jurang yang telah ada selama berabad-abad dan menatap para penyusup. Richard dapat merasakan bahwa sumber segalanya adalah patung dewa jahat raksasa ini. 9 rantai imajiner seperti tali pusar yang terhubung ke penjaga Dewa Anham memanjang dari tentakelnya. Semuanya, aktifkan transformasi pasir segera. Prajurit pedang berat itu berbicara dengan suara mekanis. Richard mengendalikannya dari jauh. Gunther, gunakan bola korupsi untuk meledakkan tentakel di depanmu. Semuanya, serang. Hancurkan patung dewa jahat raksasa itu. Tanda seru. Perban berwarna darah melilit tubuh Gunther, dan mana merah di tubuhnya terbakar seperti api. Bola korupsi peringkat A muncul di tangannya lagi. Itu langsung menghantam tentakel terdistorsi di depannya.
Bang! Suara teredam terdengar. Energi korosif yang kuat menyebabkan lubang besar muncul di tentakel yang bengkok seolah-olah arang membakar kotak busa. Naga darah kerangka di sampingnya tiba-tiba melebarkan sayapnya yang terlipat, dan aura naganya menyembur keluar tanpa menahan diri. Mendesis. Mulut raksasa tulang putih itu terbuka, dan napas naga berwarna darah yang kuat dan korosif menyembur keluar. Tentakel yang tersapu itu seperti es dan salju dan meleleh saat bertemu dengan api. Sejumlah besar cairan menetes ke tanah dan membuat suara mendesis korosi. Meskipun tentakel ini sangat beracun, mereka bukan lagi jenis tubuh yang tidak bisa dibunuh oleh monster seperti penjaga Dewa Anham di luar. Richard menghela napas lega saat melihat ini. Setan kerangka adalah yang tercepat. Ia langsung menggunakan gerakan spasial untuk muncul di depan patung dewa jahat raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Ia melambaikan cakarnya yang tajam. Dentang! Dentang, serangan itu mengirimkan percikan api yang menyilaukan pada patung dewa jahat raksasa itu. Dentang, serangan yang memiliki kekuatan gerakan spasial dan dapat dengan paksa menghancurkan perisai dan baju besi hanya meninggalkan bekas putih. Tindakan ini segera membuat tentakel di sekitarnya marah. Tentakel-tentakel ini, apakah beberapa bentuk kehidupan atau organ menjadi gila, tidak diketahui. Mereka semua melambai dengan liar dan menghantam musuh dengan keras. Ada terlalu banyak tentakel dan terlalu sedikit tempat untuk bergerak. Setelah iblis kerangka menggunakan gerakan spasial untuk menghindari serangan di depannya, ia tiba-tiba menampakkan dirinya. Bang! Sebuah tentakel yang lebih tebal dari piring pecah menghantam tubuhnya. Bang! Suara cambuk yang mencambuk udara meledak, dan tubuhnya langsung jatuh ke tanah karena benturan yang kuat. Namun, ketika ia memfokuskan pandangannya, ia dapat melihat bahwa benturan itu sama sekali tidak merusak tubuhnya. Sebuah retakan muncul pada baju besi pasir kuning yang melindungi tubuh Richard, tetapi itu jauh dari kerusakan. Skill Beyond Areng ini secara signifikan meningkatkan pertahanan dan kemampuan bertahan hidup semua pasukan. Tomahawk Smash. Gunther memberi perintah dan melemparkan tomahawk-nya. Dalam sekejap, peng, pecahan-pecahan yang mengerikan naik bersama dengan api, membakar dan menghancurkan area besar tentakel yang terdistorsi. Gargoyle gelap, bawa tentara mayat hidup dan dekati patung dewa jahat raksasa. 4 tim gargoyle gelap segera membawa tentara mayat hidup di punggung mereka. 3 tim yang tersisa menjaga sekeliling. Tentara udara sementara muncul sekali lagi. Dengan penerbangan lincah gargoyle gelap, tentara mayat hidup dari Axe of the Dead dapat melepaskan serangan yang lebih kuat. Namun, tentakel di kuil dengan cepat merespons. Mereka memanjang secara langsung, membentuk jaring daging yang menjijikkan di antara mereka, dan menghalangi jalan mereka. Alis Richard berkerut. Di bawah kendali pikirannya, prajurit pedang berat, yang dengan gila menebas tentakel, merentangkan lengannya sementara jepitan di pergelangan tangannya memegang erat 2 pedang raksasa. Hus, 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 suara angin bergema sekali lagi. Badai spiral, beban berlebihan. Kecepatan lebih dari 10 putaran per detik membuat boneka ajaib ini menjadi baling-baling helikopter. Kedua tim prajurit pedang berat menyerbu ke depan. Kaca, kaca, pecahan tentakel beracun yang membentuk jaring terbang kemana-mana. Sizzle, petik 1. Cairan beracun yang sangat korosif terciprat ke segala arah dan mendarat di baju besi pasir kuning yang membuat suara panci mendidih menetes ke air dingin. Namun, itu tidak merusak baju besi pasir kuning dan hanya memiliki beberapa bintik hitam. Jika ada terlalu banyak racun, baju besi pasir kuning secara otomatis akan menjatuhkan pasir untuk menghindari terlalu banyak menghabiskan energi baju besi. Ketika Richard memperhatikan pemandangan ini, dia sangat terkejut. Meskipun dia telah menguji baju besi pasir kuning sebelumnya, dia belum pernah menggunakannya dalam pertempuran. Dia tidak menyangka baju besi itu begitu praktis. Seperti yang diharapkan, setiap keterampilan Beyond Areng luar biasa. Dengan perlindungan baju besi pasir kuning, prajurit pedang berat itu mengamuk dan merobek jalan berdarah untuk gargoyle gelap itu. Ketika pasukan itu tiba di depan patung dewa jahat raksasa, baju besi pasir kuning itu secara bertahap mencapai batasnya dan mulai runtuh. Richard memperhatikan bahwa setiap baju besi pasir kuning memblokir setidaknya 10 serangan langsung tentakel. Daya tahannya bisa menjadi gila bersama dengan cairan korosif yang terbang. Tomahawk Smash. Dalam sekejap, suara kapak yang hancur naik lagi. Tomahawk langsung menghantam patung dewa jahat raksasa itu.
Pecahan-pecahan yang menyebabkan kerusakan akibat pecahan peluru dan luka bakar bersuhu tinggi segera menyelimuti sekelilingnya. Namun yang mengejutkan adalah, di bawah serangan seperti itu, patung dewa jahat raksasa itu hanya menunjukkan sedikit kerusakan. Untuk patung setinggi 10 meter, itu jauh dari menyentuh fondasinya. Raungan, pertarungan di luar pintu berubah segera setelah pasukan Twilight City memasuki kuil. 9 pengawal Dewa Anham merasakan musuh eksternal yang gila telah menyerbu kuil. Mereka dengan gegabah menyerang pasukan Twilight City dan mencoba membunuh jalan mereka kembali ke kuil. Pada saat ini, serangan dan pertahanan berubah. Pasukan Twilight City menjadi kelompok yang mati-matian mencoba menghentikan musuh memasuki kuil. Ksatria Kematian Kapak Raksasa berkoordinasi dengan kendali Grey atas bahasa kutukan. Mereka menggunakan dampak yang kuat untuk memberikan gelombang kerusakan yang semakin meningkat. Mereka dapat dengan paksa membatasi kemajuan musuh pada saat-saat kritis. Namun, kerusakan yang ditimbulkan oleh monster yang tidak dapat dibunuh ini terlalu mengerikan. 5 regu mumi yang diperban semuanya mati untuk menunda musuh dalam beberapa menit singkat ketika pertempuran telah dimulai. Cakar tajam musuh dengan energi negatif yang unik dapat dengan paksa mencabik paling banyak 3 kali, bahkan dengan baju besi pasir kuning yang disukai. Bahkan setelah mereka mengaktifkan transformasi pasir, mereka tidak dapat memblokir kerusakan musuh. Energi jahat pada penjaga Dewa Anham juga melawan keterampilan ini yang telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Para prajurit kalajengking, ksatria kematian kapak raksasa, dan mumi yang diperban telah menderita kerugian besar. Tetapi bahkan dengan harga yang begitu tinggi, pasukan tidak dapat menghentikan 9 penjaga Anham untuk bergegas ke kuil. Tanda seru, wajah Richard menjadi semakin dingin. Dia bisa menerima kehilangan pasukan, tetapi tidak kerugian besar yang akan gagal mencapai tujuan strategis mereka. Monster-monster itu sangat tidak biasa. Ini terlintas di hatinya. Dia mendekati kuil dalam jarak 100 meter untuk menghadapi bahaya fatal yang datang. Tubuhnya bersinar dengan cahaya. Pasir kuning naik lagi. Hus, hus. Badai pasir api yang tak berujung menyelimuti 9 penjaga Dewa Anham. Tubuh mereka yang seperti lumpur mulai bergetar dan terdistorsi. Namun, hal itu tetap tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Wajah Richard membeku. Detik berikutnya, boom, api yang mengerikan membubung. Dalam sekejap, suhu di badai pasir api meningkat dengan liar. Pasir merah membara menghantam lawan dengan kecepatan yang diperbesar. Krak, asap hitam keluar dari tubuh mereka. Kekuatan hidup mereka akhirnya mulai menurun. Namun segera, rantai imajiner itu menuangkan energi ke dalam diri mereka lagi, dan luka-luka monster-monster ini dengan cepat pulih. Ketika Richard melihat ini, dia segera meminta pasukan kuil untuk mempercepat serangan mereka. Mereka harus menghancurkan patung dewa jahat itu, atau mereka tidak dapat membantai monster-monster ini. Ketika Richard melihat 9 penjaga dewa yang tubuhnya terpelintir di badai pasir api, dia melihat pasir di sebelahnya. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Antusiasme muncul di matanya. Dengan lambaian tangannya, tanah di tengah badai pasir itu tiba-tiba runtuh. 9 penjaga Dewa Anham jatuh langsung ke dalamnya. Pasir mulai bergerak dan mengubur mereka hidup-hidup. Pengecoran ganda. Richard menggertakkan giginya dan mengendalikan badai pasir api di tanah. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak akan bisa menjebak mereka jika dia tidak bisa membunuh monster-monster ini. Setelah Richard memastikan bahwa penjaga Dewa Anham di bawah tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu, dia melihat ke kuil kegelapan. Sua, badai pasir api langsung menyerbu ke arah kuil. Namun, saat badai pasir api mendekat, sebuah perisai transparan tiba-tiba muncul di depan kuil. Perisai itu langsung menghalangi badai pasir api di luar. Richard merasakan kekuatan perisai sihir itu dan dengan tegas melambaikan tangannya untuk membatalkan skill Beyond Areng ini. Dia menghemat mana untuk mengendalikan para penjaga Dewa Anham yang dia jebak. 9 penjaga dewa yang berlevel 14 dan tidak dapat mereka bunuh jatuh ke pasir hisap saat ini. Pasir di atas mereka menekan dengan gila-gilaan sementara tanah di bawah mereka terus jatuh. Di lingkungan yang penuh pasir, hampir mustahil bagi mereka untuk melawan. Ketika Richard merasakan ini, matanya menjadi lebih cerah. Dia tampaknya telah menemukan karakteristik kuat lainnya dari mengendalikan pasir kuning, menggunakan pasir untuk membuat penjara. Skill ini tampak lebih kuat daripada penggunaan sihir penyihir pasir gila untuk memenjarakan secara paksa.
Selama seseorang jatuh ke pasir kuning, itu tidak akan pernah bisa lepas dari kendalinya. Kecuali pihak lain mengetahui sihir spasial atau sebesar pohon kuno dewa. Benar saja, bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. 9 pengawal dewa mengerikan yang tadi tidak bisa dibantainya hanya bisa berjuang di pasir kuning. Namun, gurun adalah tanah kelahirannya. Bahkan jika pengawal dewa ini menyerang sekeliling dengan gila-gilaan dan ingin keluar dari kurungan, mereka tidak akan mampu menembus pasir. Dia hanya meminjam kekuatan gurun. Di bawah kendali Richard yang tepat, pengawal Dewa Anham perlahan-lahan jatuh ke tanah sedalam 100 meter. Dia benar-benar mengendalikan musuh sampai mati. Setelah pasukan di luar tidak memiliki musuh lagi, mereka segera menyerbu ke kuil dan bekerja sama dengan mereka yang masuk lebih dulu untuk menyerang patung dewa jahat raksasa itu dengan gila-gilaan. Ketika Richard melihat pemandangan ini, suasana hatinya juga menjadi sangat halus. Dia pikir itu seri, tetapi dia tidak menyangka akan berkembang menjadi situasi seperti itu. Bagaimanapun, dia telah memenjarakan pengawal Dewa Anham. Aura di kuil kegelapan menjadi semakin tidak stabil. Richard merasakan bahwa ancaman telah meningkat tajam dan segera mundur ke radius 200 meter. Dia adalah target musuh. Pihak lain tampaknya tahu bahwa dia adalah jiwa pasukan Twilight City, jadi mereka telah menguncinya sejak awal. Keberadaan misterius itu telah memilih target yang tepat, tetapi lawan telah salah menilai kehati-hatian Richard. Persepsi bahaya yang telah dipelajarinya dari Ferguson memungkinkannya untuk menghindari serangan fatal yang siap dilancarkan lawan kapan saja. Dan saat situasi berangsur-angsur stabil dan patung dewa jahat raksasa itu perlahan runtuh, Richard tiba-tiba merasakan firasat buruk. Karena aura 9 pengawal Dewa Anham, yang terperangkap di kedalaman gurun, menjadi sangat lemah dalam sekejap mata. Rantai imajiner di punggung mereka juga putus saat ini. Keberadaan misterius di kuil kegelapan telah menyedot kekuatan para pengawal dewa. Kewaspadaan di hatinya meningkat hingga ekstrim saat ini. Dia dengan cepat mundur, tetapi pada saat ini, aura melumpuhkan yang tak terlukiskan menyembur keluar dari kuil. Ruang di sekitar Richard tiba-tiba membeku. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya merasakan tekanan yang tak terlukiskan telah mendekat. Dalam keadaan tak sadar, bentuk kehidupan yang melumpuhkan lebih dari 100 meter muncul di depan matanya. Kepala lawan memiliki tentakel gurita yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat. Sepasang mata gelapnya menatapnya dengan dingin. Kejahatan, kegelapan, kematian, kekejaman, semua kata sifat negatif tidak dapat menggambarkan aura yang dipancarkannya. Gemerisik, 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 gemerisik. Petik 2, dan lawannya mengucapkan mantra yang mengerikan. Pikiran Richard kembali ratusan kali ke Dewa Agung, Anham. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi. Lawan itu secara langsung memaksa jiwanya terikat ke jiwanya. Makhluk mengerikan itu mencoba mengasimilasinya dengan paksa. Bahkan, ingin dia menjadi budaknya. Pada saat Richard kembali sadar, sudah terlambat untuk melarikan diri dari kekuatan asimilasi yang mengerikan itu. Namun, dia sama sekali tidak panik. Dia anehnya tenang. Dia bahkan tidak menahan erosi kekuatan pihak lain dan membiarkan kekuatannya sendiri menghilang. Itu sampai keberadaan jahat melahap dan menyatu dengan lebih dari separuh jiwanya. Richard tiba-tiba mengungkapkan senyum cerah dan perlahan mengulurkan jari tengahnya ke arah sosok yang menakutkan itu. Kemudian, bang, jiwanya langsung meledak. Penghancuran diri. Pada saat ini, kedua belah pihak telah bergabung lebih dari setengah. Penghancuran diri secara langsung menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Iblis merasakan semua ini, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ia dengan panik ingin memutus kekuatan yang telah diserapnya. Namun pada saat ini, sudah terlambat. Keruntuhan menyebar ke jiwanya. Semuanya menjadi tak berarti. Saat Richard benar-benar kehilangan kesadaran, ia mendengar pemberitahuan sistem. Ding gelombang Anda telah membunuh kehendak dewa jahat dan memperoleh setetes kekuatan ilahi. Ding gelombang Anda telah mati dan memicu keterampilan Beyond Areng, Sen Renegration. Kegelapan dan kekacauan, kekosongan yang tak terlukiskan dan keheningan yang mematikan berlama-lama di benaknya. Richard mengalami lingkungan ini untuk kedua kalinya. Dia tidak tahu sudah berapa lama, apakah itu 1 menit atau berabad-abad. Dia baru perlahan-lahan sadar kembali ketika dia merasakan cahaya di depannya. Tanda seru. Kemudian, dia perlahan-lahan mengendalikan tubuhnya.
Kekuatan agung yang tersembunyi dalam daging dan darahnya kembali. Dia perlahan membuka matanya. Di depannya ada mumi dengan mahkota dan dua pita yang melayang di udara. Abu-abu. Setelah nama itu muncul di benaknya, ingatannya membanjiri. Dalam sekejap, matanya kembali jernih. Dia perlahan duduk dan menghela napas panjang. Dia melihat sekeliling. Pada saat ini, pasukan telah berkumpul. Richard bisa melihat kuil kegelapan duduk dengan tenang tidak jauh dari sana melalui celah-celah. Aura yang membuatnya merasakan bahaya besar telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda pertempuran di sekitarnya. Di kedalaman bumi, 9 pengawal Dewa Anham yang telah dipenjaranya dengan pasir hisap berbaring diam di pasir kuning. Seolah-olah mereka telah mati. Setelah menenangkan diri, dia berdiri dan menatap Gunther. Apakah patung dewa jahat raksasa itu rusak? Pahlawan mumi, yang ditutupi perban berwarna darah, segera melaporkan. Tuan, patung dewa jahat raksasa itu rusak secara otomatis setelah fusi jiwa melepaskan aura gelap yang kuat. Tentakelnya juga berubah menjadi cairan. Kemudian, Gunther menyerahkan patung seukuran telapak tangan kepadanya. Kami menemukan patung kecil dewa jahat di antara pecahan-pecahan itu. Tampaknya mengandung sejumlah besar kekuatan. Richard mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan segera merasakan dinginnya logam yang unik. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Permukaan patung itu hitam pekat, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya berada di wajahnya yang kasar. Ia memiliki sayap di punggungnya. Tangannya diletakkan di lututnya, tubuhnya meringkuk, dan aura jahat memenuhi makhluk seukuran telapak tangan itu. Seperti yang diharapkan, itu sama dengan patung dewa jahat raksasa. Setelah dia membuka panel atribut dan meliriknya, matanya langsung bersukacita. Benda ini memiliki kualitas terbaik. Patung dewa kuno tidak terikat. Level khusus. Karakteristik 1. Perbudakan jiwa. Dapat memenjarakan jiwa yang kuat ke dalamnya, membuatnya mendengarkan perintah orang yang terikat. Patung itu belum hancur, dan jiwanya tidak dapat dibunuh. Setelah jiwa hancur, ia dapat terlahir kembali di dalam patung. 2. Pemberian daging. Dapat menyediakan daging dan jiwa dalam jumlah besar untuk meningkatkan kekuatan jiwa yang terpenjara. Dapat juga membentuk tubuh untuknya. Deskripsi, item unik yang ditempa oleh dewa kuno di masa lalu. Memiliki kekuatan khusus yang istimewa. Apakah patung ini membentuk 9 penjaga dewa Anham yang tidak dapat dibunuh? Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa patung itu dapat membentuk 9 penjaga dewa yang tidak dapat dibunuh sementara hanya dapat memenjarakan 1 jiwa? Ini sama sekali tidak masuk akal. Namun, jika harta ini dipelihara, pasti akan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan pohon kuno dewa. Ketika Richard memikirkan penjaga abadi yang tidak dapat dibunuh apapun yang terjadi, minatnya langsung melonjak. Selain itu, tidak seperti pohon kuno dewa, patung ini dapat dibawa-bawa bersamanya. Itu adalah keberadaan yang kuat yang tidak dapat mati dan bahkan dapat melahap daging dan darah untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya, memikirkannya saja membuatnya merasa tak terkalahkan. Dalam pertempuran tadi, dia telah mengalami dengan hebat betapa sulitnya menghadapi musuh. Jika bukan karena banyaknya tipu daya dan kemampuannya menjebak para penjaga dewa itu, pasukan Twilight City akan menderita kerugian yang lebih besar lagi. Setelah dewa jahat itu melihat 9 penjaga dewa itu terperangkap dan benar-benar kehilangan harapan, ia ingin mengabaikan segalanya dan memperbudak Richard dengan paksa. Richard takut bahwa ia menggunakan fungsi jiwa budak dari patung ini. Namun untungnya, ia memiliki bakat generasi pasir yang luar biasa. Ia menyeret lawannya, dan mereka mati bersama. Jika tidak, hasilnya pada akhirnya tidak pasti. Tanpa ragu-ragu, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencapkan jejaknya pada harta karun itu. Pengikatan yang berhasil. Di masa depan, ia perlu menemukan jiwa dengan kekuatan yang kuat untuk dikurung dan membiarkannya bertarung untuknya. Naga, setan, atau bentuk kehidupan lainnya. Richard mengusap dagunya. Ada banyak pilihan. Selain itu, mereka dapat terus-menerus membudidayakan benda ini. Selama seseorang memiliki potensi, seseorang tidak akan takut menjadi lemah. Setelah ia menyimpan harta karun tingkat atas ini, tampaknya sistem telah memberinya pemberitahuan di bagian akhir. Ia membukanya dan meliriknya. Dia tidak memperhatikan hal lain kecuali yang paling penting. Ding gelombang kamu telah membunuh kehendak dewa jahat dan memperoleh setetes kekuatan ilahi. Kamu telah memperoleh 100.000 pengalaman. Kehendak dewa jahat,
Satu tetes kekuatan ilahi. Napas Richard menjadi cepat. Sial, apakah ada hal yang begitu baik? Di mana setetes kekuatan ilahi itu? Dia buru-buru membuka ruang sistem. Seketika, dia merasakan ada tetesan abu-abu seukuran jari kelingking dengan aura jahat yang tak berujung melayang di ruang sistem. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa itu. Dia menginginkannya. Tetesan kekuatan ilahi itu muncul di udara. Kekuatan jahat yang tampak seperti badai level 18 langsung menyapu sekeliling. Langit tampak redup seperti binatang buas jurang raksasa telah merobek pesawat dan datang. Kekuatan jiwa semua pasukan di sekitarnya bergetar hebat. Sepertinya kekuatan jahat itu bisa memadamkan api di angin kapan saja. Richard menahan tekanan di hatinya dan memasuki ruang sistem saat dia merasakan dampak yang dilanda teror. Detik berikutnya, udara kembali sunyi. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Namun jantungnya masih berdetak kencang. Momen singkat ini hampir membuatnya pingsan. Itu terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh para dewa? Dia mengambil keputusan. Dia tidak akan pernah mengeluarkannya lagi ketika dia tidak cukup kuat. Benda ini bisa membunuhnya.